Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang masih diberikan pada kita untuk kita boleh bersekutu bersama-sama dalam kebenaran firman-Nya. Mari terlebih dahulu kita berdoa memohon kiranya Roh yang Kudus yang menolong dan memampukan kita untuk mengerti dengan benar isi firman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami bersyukur juga buat kesempatan untuk kami boleh merenungkannya, bersekutu di dalamnya. Kami berdoa kiranya kesempatan ini tidak lalu begitu saja, tapi Roh yang Kudus yang menolong kami, membimbing kami, memimpin kami kepada pengertian yang benar akan apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kami melalui firman ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka bersama dalam Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 dan yang ke-21. Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21, demikian firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ayat yang ke-20 adalah penjelasan tambahan dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Paulus di ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 diawali dengan kata karena, sama seperti ayat yang ke-20 diawali dengan kata karena juga. Ada suatu penjelasan dari Paulus di ayat yang ke-18 dan ditambahi lagi di ayat yang ke-20. Penjelasan tentang apa? Di ayat yang ke-17 kita akan mengerti bahwa Paulus sedang menjelaskan tentang keteladanan. Di ayat yang ke-17 dia berkata, ikuti teladanku. Aku di sini siapa? Aku di sini Paulus. Paulus yang bagaimana yang harusnya diteladani? Paulus yang tahu tujuan hidupnya. Bahwa dia dipanggil, diselamatkan, itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Untuk menjadi seperti Kristus. Dan Paulus tahu bahwa dia belum sempurna seperti Kristus. Karena itu dia mau disempurnakan. Karena itu dia mau berusaha untuk dia bisa menjadi seperti Kristus. Dan ini yang seharusnya diteladani oleh jemaat di Filipi, dan ini yang seharusnya kita teladani juga. Kenapa kita harus meneladani Paulus? Kenapa kita harus meneladani Paulus dan juga orang-orang lain yang hidupnya sama seperti Paulus? Itu yang dikatakan di ayat yang ke-17. Kenapa kita harus meneladani Paulus? Karena ayat 18 berkata, kalau kita tidak meneladani Paulus, kita bisa salah meneladani orang yang lain. Dan orang yang lain itu bisa jadi itu adalah seteru Kristus. Karena banyak orang yang hidup sebagai seteru Kristus. Bahkan dijelaskan di ayat yang 19 kita sudah pelajari juga. Bahkan orang-orang yang kelihatannya rohani sekalipun, ternyata mereka adalah seteru Kristus. Mereka yang membanggakan pencapaian kerohaniannya, mereka yang membanggakan sunatnya, mereka yang perhatiannya di ayat yang ke-19, mata semata-mata tertuju, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Paulus ngomong jangan menjadi seperti mereka. Jangan memusatkan pikiranmu kepada duniawi, kepada dunia. Kenapa kita nggak boleh memusatkan pikiran kita kepada perkara dunia? Nah, di sini ayat 20, Paulus menjelaskan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Paulus mengingatkan kita, apa yang sudah Tuhan Yesus juga sendiri katakan. Bagaimana dia beberapa kali berkata bahwa aku bukan dari dunia ini. Dan Yesus juga berkata bahwa kita ini juga bukan dari dunia ini. Kerajaanku bukan kerajaan yang dari dunia ini. Itu yang Tuhan Yesus katakan beberapa kali dalam kitab Yohanes. Memberikan gambaran bahwa kita adalah warga negara sorga. Kita ada di dunia, tapi kewargaan kita adalah kewargaan sorga. Ini yang Paulus mau tambahi. Ini yang Paulus mau tekankan. Jangan memusatkan pikiranmu pada perkara dunia. Kenapa? Karena kamu berasal dari surga, kamu sekarang di dunia, tapi dunia ini bukan akhir dari perjalananmu. Kelak kamu akan kembali ke surga. Kamu berasal dari surga dan kamu akan kembali ke surga.
Karena itu jangan terikat dengan dunia ini. Jangan terlena oleh segala kenikmatan yang diberikan kepada kita. Karena itu semua sifatnya sementara. Kelak kita akan meninggalkannya. Ingat identitasmu. Ingat siapa kamu. Kamu adalah warga sorga. Jadi bersikaplah selama kamu di dunia, bersikaplah seperti seorang penghuni sorga. Artinya apa? Artinya jangan ikut arus seteru-seteru Kristus, meskipun banyak jumlah mereka. Dan ketika kita berdiri dan tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang kebanyakan, maka orang-orang akan memandang kita sebagai orang yang aneh, orang-orang yang sok suci, memandang rendah kita, dan itu sesuatu yang tidak enak. Tapi Paulus mau menguatkan kita, bahwa kalau memang saat ini terasa tidak enak karena kamu menjaga kesucianmu, karena kamu meneladani orang-orang kudus, meneladani hidup orang-orang kudus, dan oleh sebab itu kamu melawan arus. Orang kebanyakan melakukan hal yang menjadi larangan firman Tuhan, dijadikan sesuatu yang tidak apa-apa, tapi kita tetap teguh berdiri dan berkata kalau Tuhan ngomong itu tidak boleh, maka aku tidak mau melakukannya. Dan di situ kita direndahkan, kita dianggap aneh, tidak enak. Ya sudah. Dan jangan menyerah. Ingat, kita di sini bukan untuk mencari pengakuan dari dunia, perkenanan dari dunia, enggak. Kita dari sorga, dan kelak kita akan kembali ke sorga juga. Kita ada di dunia, tapi kita harus tetap menjaga identitas kita sebagai penghuni sorga. Jangan menyerah, jangan hilang harapan, pertahankan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena surga itu lebih indah dari dunia ini yang dijelaskan dalam ayat selanjutnya. Karena surga itu jauh lebih mulia dari apa yang ada di dunia ini. Dunia dan segala kenikmatannya yang ditawarkan kepada kita tidak ada artinya dibanding kemuliaan kekal kelak yang ada di surga sana. Sebab itu jangan korbankan apa yang mulia itu untuk mendapatkan apa yang sementara ini. Kewargaan kita adalah warga negara sorga. Dan sorga adalah tempat yang indah. Kenapa sorga itu tempat yang indah? Ada apa sih di surga? Apa yang kita nanti-nantikan dari sorga? Paulus berkata di ayat yang ke-20, di situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Ada apa sih di surga? Ada Bapa di surga. Bukankah itu yang kita doakan dalam doa kita? Bapa kami yang di surga. Ada Bapa kita, ada Allah kita di surga. Apa sih yang kita nanti-nantikan? Kita menantikan Yesus Kristus. Kita bukan menantikan jalan dari emas, atau seperti pemahaman lain kita menantikan bidadari. Enggak. Kita enggak menantikan itu. Kita menantikan perjumpaan dengan Bapa. Kita menantikan perjumpaan dengan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan di sana dikatakan di ayat yang ke-21, yang hina ini, tubuh yang hina ini akan digantikan dengan tubuhnya, tubuh Kristus yang mulia. Surga adalah tempat yang indah. Sebab itu jangan menyerah. Mari pertahankan hidup kudus di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia. Walau orang meremehkan kita karenanya, walau seteru-seteru Kristus yang banyak jumlahnya itu kemudian merendahkan kita, tetap lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena jauh terlebih indah apa yang ada di surga, apa yang ada di sana, daripada apa yang ada di dunia yang sementara ini. Kiranya Roh Kudus yang terus mengingatkan hal ini kepada kita, dan memampukan kita untuk kita menjaga hidup kita benar dan kudus selama kita ada di dunia. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kiranya firman-Mu boleh mengingatkan kami akan identitas kami, akan siapa kami, bahwa kami berasal dari surga, dan kelak
kami akan kembali ke surga juga. Dan kalau sementara kami ada di dunia, kiranya kami tidak lupa akan identitas itu dan menjaga hidup kami seperti seharusnya penghuni surga menjalani kehidupannya. Tuntun kami Tuhan, tolong kami, kuatkan kami untuk kami tidak terlalu terikat dengan dunia dan segala kenikmatannya, untuk kami tidak mengasihi dunia lebih dari seharusnya kami mengasihi sorga, mengasihi Allah. Kiranya kami tidak ikut menjadi seteru-seteru Kristus, lebih kelak kami boleh berjumpa dengan Yesus Kristus, kami boleh berjumpa dengan Bapa, dan di sana kami temukan sukacita, di sana kami temukan damai sejahtera, segala apa yang dunia ini tidak bisa berikan kepada kami. Tuntun kami Tuhan, tolong kami ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.